Sobat Patuh di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian mendengarkan. Hari ini saya Syahnas dari Sekretariat Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 akan menemani kalian semua di podcast perdana kami. Ngopit, ngobrolin perubahan perilaku dan COVID. Ngopit ya guys, jangan salah loh. Bukan ngopi campur COVID. Sobat Patuh pasti bertanya-tanya kan, ngapain sih Satgas Perubahan Perilaku bikin podcast? Nah, kami ingin membagi cerita menarik dan juga isu terkini tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Hari ini, episode perdana Ngopit, kita bakal ngobrol sama salah satu Sobat Patuh dan juga Duta Perubahan Perilaku terbaik. Nah, namanya Mbak Salwa A. Kurnia Fitri dari Universitas Negeri Padang. Halo Mbak Salwa A, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya, sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Nah, bersama Mbak Salwa A, kita akan sharing banyak nih tentang sosialisasi perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Untuk kamu Sobat Patuh yang punya ide, kritik, atau saran mungkin untuk podcast Ngopit, langsung aja nih kontak kami dengan kirim pesan ke akun Instagram @satgasperubahanperilaku. Yuk kita dengerin obrolannya cuma di podcast Ngopit, ngobrolin perubahan perilaku dan COVID. By the way, hari ini saya happy banget loh Mbak Salwa, akhirnya bisa ngobrol langsung dengan salah satu duta perubahan perilaku. Mbak Salwa ini sekarang mahasiswa aktif di Universitas Negeri Padang ya? Iya, saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Padang dan saat ini itu semester 5 mau semester 6 gitu. Ya, dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Udah semester 5 berarti lagi sibuk-sibuknya ya Mbak Salwa ya? Aduh, dibilang sibuk gimana, masih ada yang lebih sibuk gitu kan. Udah mulai gitu ya. Udah mulai sibuk gitu. Kegiatan sekarang berarti kuliah doang atau ada kegiatan lain nih? Kalau sekarang kuliah, juga organisasi juga. Oh, Mbak Salwa emang aktif banget ya kelihatannya ya. Nggak cuma di kuliah doang, tapi dia juga aktif banget loh di organisasi teman-teman. Mbak Salwa ini kan di Universitas Negeri Padang ya? Berarti sekarang lagi di Padang nih? Nah ini kan sekarang lagi COVID ya Kak ya. Jadi saya memang dari Universitas Negeri Padang tapi domisilinya itu di Bekasi gitu. Jadi karena sekarang lagi COVID, kuliah pun juga online. Jadi ya balik ke domisili gitu dari awal COVID gitu. Oh berarti udah pulang ke rumah sejak pandemi. Sejak berarti bulan Maret dong, 2020? Iya, sekitar bulan Maret. Kalau boleh tahu domisilinya di mana sekarang? Kalau sekarang saya di Kabupaten Bekasi. Oh, orang Bekasi ternyata. Jadi gini, orang tua orang Padang, tapi tinggal di Bekasi, kemudian saya kuliahnya ke Padang lagi. Jadi kayak kuliahnya tuh pulang kampung gitu lah. Oh ya Mbak Salwa, ini udah berapa lama sih jadi Duta Perubahan Perilaku? Oke, jadi saya ini kan mahasiswa Universitas Negeri Padang dan itu bekerja sama Satgas Duta Perubahan Perilaku ya. Dan itu dalam kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, jadi memang kuliah kerja nyata ini itu dari tanggal 13 Januari sampai 13 Februari. Berarti sebentar lagi nih, kurang lebih udah hampir sebulan lah gitu jadi Duta Perubahan Perilaku gitu. Wah, luar biasa. 1 bulan udah lumayan lama sih menurut saya ya. Pasti udah banyak nih ya kan turun ke masyarakat. Selama ini Mbak Salwa melakukan sosialisasinya itu di Bekasi dong ya? Iya di Bekasi karena KKN-nya KKN desa sendiri gitu kan katanya. Jadi emang KKN-nya di Bekasi. Oke. Ya aku pengen tahu nih. Selama KKN dan juga jadi Duta Perubahan Perilaku, apa aja sih yang udah Mbak Salwa lakukan selama ini? Oke, jadi selama KKN ini dan menjadi Duta Perubahan Perilaku itu amanah yang luar biasa gitu ya. Dan kesempatan yang pastinya itu harus diambil nih karena ini kesempatan kita
mahasiswa juga tentunya untuk kontribusi selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi yang biasanya saya dan tim dari KKN Bekasi itu, KKN UNP Bekasi ya, itu melakukan kegiatan seperti membagi masker, kemudian edukasi gimana sih cara cuci tangan yang baik. Selanjutnya juga ikut penyuluhan bersama UPTD Puskesmas setempat gitu. Jadi kita bekerja sama juga sama UPTD Puskesmas setempat untuk melakukan penyuluhan tentang COVID-19 ini. Terus juga ada kayak nyemprot desinfektan di wilayah RW setempat, seperti itu. Wah, banyak banget ya kegiatannya ya. Berarti selama 1 bulan full, tiap hari kayak gitu ya Mbak Salwa ya? Iya, tiap hari, Sabtu Minggu pun juga tetap jalan gitu Kak. Wow. Memang semangatnya harus di-push banget nih, karena emang kita kan harus memiliki kontribusi gitu kan untuk perubahan perilaku ini. Apalagi sekarang COVID ini kan udah lumayan meningkat ya, kasusnya memang sudah meningkat gitu ya. Apalagi semenjak kemarin tahun baru ya, sekarang udah meningkat lagi gitu. Jadi inilah peran kita gitu sebagai duta perubahan perilaku. Iya, baik banget, luar biasa. Oh ya, aku juga pengen ngerti nih, kan ada bagi-bagi masker, disinfektan, sosialisasi. Kalau bagi-bagi masker itu emang dari kampus emang udah disediain atau inisiatif? Kalau kami dari tim KKN UNP Bekasi itu inisiatif untuk membeli masker dan dibagikan kepada masyarakat yang belum memakai masker ataupun udah pakai masker tapi maskernya itu yang tidak direkomendasikan gitu, ataupun yang salah memakai masker seperti itu. Berarti juga ini hitungannya sedekah lah ya, nggak apa-apa lah ya bagi-bagi. Terus ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama melakukan sosialisasi gitu? Mungkin pernah kejebur got atau ditolak atau ada orang yang nggak suka gitu. Aku pengen tahu banget nih ceritanya, penasaran. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ada atau enggak, dalam satu kegiatan kita pasti punya nih cerita gitu. Masing-masing punya cerita. Jadi kalau saya sendiri selama kegiatan menjadi duta perubahan perilaku ini ada sih yang paling berkesan ini nih, karena kita melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ataupun edukasi ke masyarakat tentang COVID-19. Ada yang pro, pastinya ada yang kontra juga. Terus gimana tuh? Iya, jadi ini orangnya itu ada suatu ketika kita itu melakukan bagi masker. Nah, kemudian orangnya itu dia abang-abang ya, abang-abang jualan gitulah. Nah, jadi abang-abang ini dia nggak pakai masker, tapi dia jualan dong. Kan kita kan kadang-kadang ada mau beli gitu ya. Kita mau beli dagangannya kan pasti ada khawatir gitu kalau misalnya dia nggak pakai masker, kan kita nggak tahu untuk penyebaran virus ini tuh bisa di mana aja gitu, dan rentan banget nih kalau orang-orang yang nggak pakai masker. Di situ kita coba yuk untuk edukasi gitu ke abang-abang ini. Kita tanya nih seberapa jauh sih dia mengetahui tentang COVID ini gitu. Karena kenapa dia nggak pakai masker gitu. Padahal kan sekarang tingkat COVID itu lagi tinggi gitu kan. Nah, kita tanya, kemudian dia bilang kalau misalnya kita nanya gini, abang kok nggak pakai masker sih bang gitu kan ya. Maskernya mana bang? Kayak gitu kan. Karena kan kita juga mau beli, kita lagi mesen tuh di situ. Abis itu kata abang-abangnya, kenapa emangnya Neng, maskernya ada kok nih di kantong saya gitu kan. Dipakai dong bang maskernya, saya juga lagi pakai masker nih, kan sekarang lagi COVID bang gitu. Terus kata abang-abangnya, gak percaya saya sama corona, katanya kayak gitu. Corona mah cuma flu biasa doang kan, nanti juga sembuh, cuma batuk-batuk doang nanti juga sembuh. Nah disitulah harusnya terlihat tuh peran kita sebagai duta perubahan perilaku untuk selalu melakukan edukasi, sosialisasi terhadap COVID-19 ini. Karena nyatanya di lapangan masih banyak yang belum percaya gitu istilahnya. Kayak masih gak percayalah adanya COVID ini gitu. Disitulah kita mulai tuh dari masalah itu, maksudnya dari kejadian itu, kita mulai nih, oh berarti di daerah sini kita perlu nih ada namanya edukasi ataupun sosialisasi tentang COVID-19 ini gitu. Itu sih yang benar-benar kayak paling berkesan, kayak waduh ini kenapa ya, padahal sekarang lagi COVID-nya tuh lagi tinggi banget kasusnya, tapi masih ada aja orang-orang yang kurang percaya atau bahkan nggak percaya sama COVID ini gitu.
Iya, itu kayaknya fenomena yang sering terjadi ya di masyarakat. Kalau banyak banget yang belum paham betul apa itu COVID-19 dan mereka juga belum percaya kalau belum mengalami. Kayaknya seperti itu ya. Bener, kalau belum ada di sekitar dia, pasti dia nggak bakalan percaya kalau COVID itu ada gitu. Iya, padahal itu bahaya banget loh teman-teman. Kita sekarang ini lagi bahu-membahu gimana supaya kita itu bisa kembali normal kayak dulu. Supaya nggak ada pandemi ini, kalau bisa hilang lah dari Indonesia. Iya, Aduh. karena miris juga sih sebenarnya kalau misalnya kayak gitu. Karena memang ada juga yang anak-anak nih. Jadi kadang-kadang anak-anak ini juga dia masih belum terlalu paham tentang COVID ini. Malah ngap Kak kalau pakai masker kayak gitu kan. Kadang-kadang kalau di luar misalnya lagi main gitu. Karena masih ada aja anak-anak yang walaupun nih sekolahnya online gitu kan, terus di rumah aja pasti mereka bosen kan, walaupun pandemi ini masih ada aja anak-anak yang main keluar sore-sore gitu sama teman-temannya sampai sebelum maghrib kayak gitu, masih ada aja tuh Kak. Nah di situ juga gitu kita Gimana memberikan nih? edukasi. Respon mereka kalau diedukasi masih suka menolak atau bagaimana kalau anak-anak kecil kayak gitu? Kalau anak-anak ada yang bisa nerima, mahamin. Biasanya kan kalau anak-anak tuh ada tuh yang kalem-kalem, ada yang anak-anak tuh yang kayak apa sih kak kayak gitu kan, ada lah beda-beda ya anak-anak ini. Jadi yang kalem-kalem nih, yang udah kita kasih edukasi dia ya nurut, kita bagiin masker, oke, langsung dia pakai. Selanjutnya yang kayak dia itu nggak mau gitu pakai masker, kadang-kadang ngap kak gitu. Misalnya udah kita kasih maskernya dipakai sebentar, pas kita lewat lagi ke sana ya nggak dipakai lagi maskernya gitu. Nah disitulah kita butuh juga nih kerjasama sama orang tua dari anak-anak itu gitu. Oh ya, berarti sosialisasinya nggak cuma ke anak, tapi juga orang tua dari anak-anak itu ya, gitu ya. Iya benar banget, karena tim KKN UNP Bekasi ini juga kerjasama sama UPTD Puskesmas. Yang tadi sebelumnya saya bilang, kalau untuk kita kerjasama dengan UPTD Puskesmas, jadi kita melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang COVID-19 ini di lingkungan RW setempat tuh. Jadi di setiap RT kita muter-muter tiap hari, tiap pagi mulai jam 8. Oh ya Mbak, kalau menjadi duta PP kan emang tugas KKN ya kan, ada juga kredit skor atau nilainya dalam SKS tersebut. Kalau dari Mbak Salwa sendiri, kira-kira ada nggak sih manfaat gitu, misal buat diri sendiri, emang wah kegiatan ini tuh selain buat kuliah juga emang aku sendiri juga sebenarnya ada keuntungan gitu. Ada banget pastinya, karena kalau saya sendiri untuk mengikuti KKN ini, itu sebenarnya kan KKN kuliah kerja nyata ya. Jadi sebenarnya nggak hanya sebatas untuk mendapatkan core atau mendapatkan nilai dari KKN ini, tapi juga untuk bagaimana pengabdian kita atau kita langsung terjun gitu kepada masyarakat dan kita memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat gitu. Jadi memang untuk Duta Perubahan Perilaku ini saya sangat bersyukur banget bisa menjadi bagian dari Duta Perubahan Perilaku ini. Iya, wah luar biasa ya Mbak ya. Emang ini adalah salah satu kontribusi Mbak Salwa untuk negara kita Indonesia untuk upaya mengubah perilaku masyarakat agar patuh protokol. Nah, menurut Mbak Salwa penting nggak sih peran Duta Perubahan Perilaku di masa pandemi ini? Oke, menurut saya untuk perubahan perilaku ini melebihi dari kata penting. Berarti artinya gimana ya? Penting banget lah gitu untuk perubahan perilaku di masyarakat seperti itu. Karena memang banyak banget perubahan perilaku yang harus kita lakukan sekarang ini. Jadi contoh utamanya aja gitu ya, masker. Nah, di masker ini masih ada aja nih orang-orang yang belum pakai masker gitu. Karena memang masker ini kan merupakan salah satu upaya untuk pencegahan penularan dari COVID-19 ini gitu. Jadi masih banyak orang yang belum pakai masker, dan disinilah butuhnya peran dari Duta Perubahan Perilaku itu. Kita harus selalu mensosialisasikan, kemudian mengedukasikan dan melakukan penyuluhan tentang COVID-19 ini gitu. Wah, setuju banget sih sama Mbak Salwa ya. Emang kayaknya Duta Perubahan Perilaku ini emang harus ada di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok negeri kalau bisa ya. Iya, Mbak Salwa, saya yakin banget nih, pasti banyak teman-teman Duta Perubahan Perilaku yang lagi dengerin podcast ini. Nah, Mbak Salwa ada nggak sih pesan atau mungkin juga tips
yang akan Mbak sampaikan kepada teman-teman duta di seluruh Indonesia? Nah, karena di sini banyak juga pastinya teman-teman dari Duta Perubahan Perilaku di seluruh Indonesia ya. Jadi bersyukur banget nih di sini juga bisa silaturahmi gitu ya. Untuk pesan saya sih sebenarnya untuk Duta Perubahan Perilaku ini, karena COVID-19 ini itu sebenarnya nggak boleh kita takutin gitu ya, tapi harus kita waspadain. Jadi kita harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi memang untuk Duta Perubahan Perilaku ini kita harus mulai dari diri kita sendiri, baru ke orang lain. Karena kita merupakan duta ataupun kita merupakan cerminan atau sebagai contoh tauladan di masyarakat luas gitu. Sehingga kita nggak bisa cuma kasih edukasi, kita kasih wejangan, kita kasih penyuluhan gitu terhadap masyarakat, tapi kita sendiri nggak menerapkannya. Betul atau enggak, Mbak? Betul banget. Iya, karena kadang-kadang kita kan gampang ya ngomong ke orang A, B, C, D gitu. Tapi sebenarnya kita sendiri belum tuh A, B, C, D. Jadi memang kita harus kita sama-sama, kita patuhi protokol kesehatan, terus semangat untuk menjadi duta perubahan perilaku, dan kita harus bisa menang melawan COVID. Karena kita untuk menang itu kita juga harus bersama-sama. Oke, terima kasih Mbak Salwa. Iya, ya bagi teman-teman di luar sana yang jadi duta juga nggak usah terlalu takut ya, karena kalau kita sendiri sudah patuh sama protokol kesehatan, insya Allah kegiatan yang baik ini juga bisa berjalan dengan lancar. Yang penting pokoknya kita tuh stay safe, stay healthy, tetap jaga cuci tangan, tetap pakai masker gitu, dan menjaga imun. Betul itu sekali. Oke Mbak Salwa, terima kasih banget ya. Aku bersyukur banget pokoknya Mbak Salwa udah mau join sama kita buat sharing-sharing pada acara podcast kita malam ini. Semoga Mbak Salwa kuliahnya lancar. Amin. Amin. Terus selalu menginspirasi duta perubahan perilaku yang ada di Indonesia. Amin. Semangat selalu untuk Duta Perubahan Perilaku di seluruh Indonesia. Oke. Iya, bagi sobat patuh yang ingin membagi cerita juga, pengen ngobrol seru juga di podcast Ngopit, bisa banget. Caranya langsung aja kirim cerita serumu ke Instagram kami di @satgasperubahanperilaku. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media kami. Selalu ingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, menjaga jarak serta menghindari kerumunan, dan jangan lupa mencuci tangan pakai sabun. Saya Syahnas, undur diri, dan sampai jumpa di podcast Ngopit selanjutnya. Ngopit, ngobrolin perubahan perilaku dan COVID. Salam tangguh, bye-bye.